Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah kelas 6A, 6B, dan 6C. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-an, hari ini kita akan belajar tauhid. Nah, sebelum ustadzah mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib. Nah, pada kesempatan kali ini ustadzah akan menjelaskan pelajaran yang kedua, yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Nah, apa sih pengertian dari tauhid asma wa sifat? Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma dan sifatnya, yakni kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya. Baik, artinya kita beriman atau kita percaya dan menetapkan akan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kita percaya nama-nama Allah yang Allah tetapkan kepada kita dalam Al-Quran dan apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan di dalam as-sunnah al-hadis. Ya, jadi di sini kita itu percaya tidak ada makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, jadi hanya Allah lah pemilik nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, nama-nama Allah dan sifatnya, seperti yang kita ketahui, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada banyak. Ada 99, betul. Yang sering kita sebut dengan Naam, Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang indah. Thayyib. Nah, di sini ustadzah akan menjelaskan beberapa nama-nama asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada Ar-Rahman, yang artinya bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih. Ia mengasihi semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Tidak ada yang ia beda-bedakan, semua sama, semua Allah kasihi. Yang kedua yaitu Ar-Rahim, yang artinya Allah maha penyayang. Selain Allah mengasihi semua makhluknya, Allah juga menyayangi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, tidak ada yang ia beda-bedakan. Yang ketiga yaitu As-Sami, yaitu Allah maha mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar doa kita, ucapan kita, permohonan kita, walaupun ucapan itu dari dalam hati kita, Allah mendengar itu. Sampai suara semut lagi berbicara, lagi berdoa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Yang keempat yaitu Al-Basir, yang artinya Allah maha melihat. Jadi Allah zat yang maha melihat kita, melihat perilaku kita, ya, maha melihat meskipun kita tutup-tutupi, tetapi Allah melihat. Meskipun kita bersembunyi di kolong meja, kolong lemari, kolong kasur, walaupun orang lain itu tidak melihat kita karena kita bersembunyi, tetapi Allah tetap melihat kita karena Allah Al-Basir, Allah maha melihat. Selanjutnya itu ada Al-Alim, yaitu Allah maha zat yang maha mengetahui. Jadi maha mengetahui isi hati kita, termasuk niat baik kita, bahkan niat jahat kita, Allah mengetahui. Selanjutnya ada Al-Aziz, yaitu maha perkasa, bahwa Allah lah maha perkasa, Aziz, Al-Aziz. Yang terakhir yaitu Al-Hakim, yang artinya Allah maha bijaksana. Nah, selanjutnya adalah buah iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manfaat
percaya kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertambahnya pengetahuan tentang Allah. Jadi barang siapa beriman kepada asma dan sifat Allah, barang siapa yang percaya kepada nama-nama dan sifat Allah, maka akan bertambah pengetahuannya tentang Allah, sehingga akan bertambah pula keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin kuat iman kita kepada Allah, ya. Manfaat yang kedua yaitu berzikir dengan asma dan sifat Allah. Ya, berzikir dengan nama-nama dan sifat Allah. Zikir ini termasuk bentuk zikir yang paling utama. Jadi kita melakukan zikir ba'da sholat fardu, al-aziz, 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 ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdoa dengan asma dan sifat Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat Allah. Misalkan, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Al-Alim, Maha mengetahui, maka tambahkanlah ilmuku. Dan ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah As-Sami, Maha mendengar, maka kabulkanlah permohonanku. Selanjutnya yang keempat, kebahagiaan dan kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi manfaat yang keempat yaitu kita dapat kebahagiaan dan kebaikan dunia maupun akhirat. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, baik. Mungkin itu saja yang Ustadzah bisa sampaikan. Sebelum Ustadzah akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.